Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan strategi pembelajaran. Dan hari ini kita berada pada pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari tentang BCCT atau Beyond Center and Circle Time, di mana BCCT inilah strategi pembelajaran yang nanti kita akan kenal dengan istilah pembelajaran sentra. Nah, pembelajaran sentra itu awal mulanya dari sini istilahnya. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar tentang konsep pembelajaran dengan metode sentra itu seperti apa, dan implementasi pembelajaran seperti apa, serta kita nanti akan mencoba merancang kegiatan dengan berbagai sentra. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, saya sertakan di sini sebuah link YouTube. Anda bisa pause sebentar, kemudian Anda copy linknya dan Anda nonton. Nah, ini hanya beberapa menit saja. Saksikan terlebih dahulu video ini. Ini sangat direkomendasikan. Jadi Anda berhenti dulu di sini mendengarkan penjelasan saya. Tonton dulu link ini, video ini melalui link ini. Kemudian setelah itu baru Anda lanjutkan penjelasan-penjelasan saya. Kenapa harus melihat dulu video ini? Supaya ketika saya menyampaikan sesuatu dari materi yang saya sampaikan, teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Gitu ya. Karena saya hanya akan menceritakan tentang BCCT atau metode sentra ini sekilas saja. Gitu. Baik, teman-teman sekalian, setelah teman-teman menyaksikan video melalui link yang saya berikan tadi, kita akan coba lanjutkan apa itu Beyond Center and Circle Time. Jadi model ini bukan cuma membagi ruangan menjadi beberapa area, karena dalam metode sentra atau metode area ini, kelas kita akan bagi menjadi sentra-sentra atau menjadi area-area tertentu. Ya, bukan cuma itu, tetapi model ini tuh model dengan pendekatan holistik yang fokusnya memang kepada anak. Gitu, fokusnya kepada anak. Ya. Tentunya ini dengan dukungan yang diberikan oleh guru dalam bentuk pijakan atau scaffolding. Seperti itu. Jadi sekali lagi, Beyond Center and Circle Time ini bukan cuma membagi kelas itu menjadi beberapa area ya, tetapi ini adalah sebuah pendekatan yang holistik yang fokusnya ini benar-benar pada anak dengan dukungan pijakan guru. Nah, seperti apa pendekatan holistik yang berfokus pada anak dan dukungan pijakan guru ini? Teman-teman bisa lihat pada slide berikutnya. Nah, prasyarat ya pembelajaran dengan Beyond Center and Circle Time ini, itu pembelajarannya harus berbasis pada bermain. Kemudian terstruktur, ini benar-benar direncanakan ya, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu ada 6 yang teman-teman pahami ya. Ada sosial emosional gitu, ada nilai agama dan moral, ada kognitif, ada bahasa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini seperti ini, kita kembangkan seluruhnya. Jadi ketika nanti kita membagi kelas itu menjadi beberapa area atau beberapa sentra, pada sentra-sentra tersebut itu melaksanakan perkembangan atau meningkatkan perkembangan dari anak gitu ya. Dan BCCT ini teman-teman dilaksanakan melalui kegiatan sentra. Seperti itu. Oke, karena tadi BCCT itu dilaksanakan dengan kegiatan sentra, maka kita akan fokus sekarang pada kegiatan sentra. Jadi pembelajaran berbasis sentra itu adalah strategi pembelajaran di PAUD yang menempatkan anak sebagai pusat kegiatan belajar. Tadi ya kan berfokus kepada anak BCCT itu ya. Jadi menempatkan anak sebagai pusat kegiatan belajar, di mana anak belajar melalui bermain aktif. Gak cuma bermain, tapi di sini terminologinya bermain aktif. Ya, bermain pada beberapa sentra. Gitu ya, pada beberapa sentra. Jadi sentra ini adalah pusat kegiatan bermain.
ya, pusat kegiatan bermain. Ini tentunya sudah dirancang oleh guru. Oke, kita lihat sekarang strategi pembelajaran sentral itu kayak gimana. Strategi ini berfokus pada pemberian otonomi kepada anak untuk memilih aktivitas berdasarkan minat mereka, namun tetap dalam kerangka stimulasi yang terstruktur oleh guru. Ya, memang pada sentra ini kita akan membagi kelas itu menjadi beberapa sentra. Nanti kelihatan oleh kita sebagai guru siapa saja yang lebih tertarik pada sentra tertentu, gitu, ya. Nah, karena teman-teman tadi sudah menyaksikan video, jadi ketika saya bilang sentra, teman-teman sudah terbayang dong apa itu sentra dan seperti apa pelaksanaannya, gitu. Jadi ketika anak itu kita bagi pembelajaran itu atau bermain, ya, belajar itu kan bermain kalau untuk di PAUD itu, pada sentra-sentra tertentu kita bisa mengamati nih, mana anak yang lebih tertarik pada sentra tertentu, gitu. Mana yang dia hanya sekilas saja. Tetapi meskipun ini dipusatkan pada otonomi anak ya untuk memilih aktivitas, bukan berarti anak ini bebas. Dia hanya senang di sentra balok, maka dia akan di sentra balok terus, tidak mau ke sentra yang lain. Tidak seperti itu. Ini tetap guru itu harus menstimulasi, ya. Tetap harus memberikan pijakan yang jelas. Semua anak harus berputar, ya, pada semua sentra gitu. Tetapi memang kita sebagai guru akan fokus kepada mereka ketika mereka akan lebih tertarik pada sentra-sentra tertentu saja. Tentunya di sini kebijakan guru yang akan mengambil tindakan. Langkah selanjutnya apa ketika ada anak ini memang lebih senang pada sentra tertentu, gitu, lebih berminat pada sentra tertentu. Sekarang kalau kita lihat filosofinya seperti apa? Nah, ini asal mula BCCT, ya. Kemudian di Indonesia ini dikenal dengan istilah BBCT. Sebelumnya ini adalah Creative Center for Childhood Research and Training atau CCCRT di Florida, Amerika Serikat. Nah, di Indonesia ini dikenal dengan istilah BCCT. Nah, ini secara filosofis teman-teman semua sudah tahu. Bermain adalah cara anak belajar. Sekali lagi, filosofi yang kita ambil atau kita gunakan. Kenapa kita menggunakan metode sentra atau model sentra? Karena kita sadar sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, kita tahu bermain adalah cara mereka belajar, gitu. Jadi di sentra itu menjadi pusat bermain bagi anak-anak. Melalui bermain, anak membangun pengetahuan dengan interaksi dengan benda, orang, dan lingkungan. Jadi di dalam sentra-sentra ini nanti kita harus fasilitasi dengan ini, supaya di setiap sentra itu terjadi interaksi, tidak pasif. Karena definisi bermain dalam pembelajaran itu adalah bermain yang aktif, bukan cuma bermain tanpa makna. Nah, sekarang fokus utamanya apa? Fokus utamanya lagi-lagi, ya, bagi guru, dia bukan dominator, dia bukan orang yang mendominasi dengan memberikan instruksi. Anak harus begini dan harus begitu. Tetapi guru ini harus berperan sebagai desainer lingkungan dan fasilitator. Gitu. Pada momen tertentu, pada saat tertentu, guru itu harus ngapain? Itu fokus utamanya. Pembelajaran tetap harus berfokus kepada anak. Guru itu sebagai desainer lingkungan dan fasilitatornya. Oke. Konsep dasarnya sekarang. Pertama, dalam model sentra, ini harus berdasarkan pada konsep pusat minat. Jadi, karena kita akan mengetahui kecenderungan anak pada minat tertentu, atau bisa saja pada bakat tertentu, maka setiap sentra itu harus kita sediakan alat peraga yang tepat. Karena dengan alat peraga yang tepat, kita bisa mengukur minat si anak ini. Gitu ya. Jadi, metode sentra atau model sentra gitu, ini harus menjadi pusat minat.
secara konsep dasar ya. Kemudian konsep dasar yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Ini sudah dibahas tadi ya, bahwa guru tidak mendikte, tidak mendominasi, melainkan melakukan scaffolding atau bimbingan atau pijakan awal pada anak supaya mereka bisa mencapai zona proksimal mereka. Nah, kembali lagi ya, teman-teman harus ingat zona proksimal itu seperti apa. Dalam mata kuliah terdahulu ketika kita belajar tentang scaffolding, kita bahas nih zona proksimal. Jadi konsep dasar tadi pusat minat yang pertama, yang kedua adalah peran guru itu harus sebagai fasilitator. Dan konsep dasar yang ketiga, di sini ada konsep diferensiasi. Nah, ini secara alami mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu ya. Setiap anak bisa milih tingkat kesulitan dan jenis kegiatan yang sesuai dengan dirinya. Gitu. Jadi memang harus mendukung diferensiasi. Pembelajaran itu nggak cuma satu satu model aja, satu sentra saja tidak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Jadi di sini kita sediakan beberapa sentra itu ya, atau beberapa area atau beberapa sudut supaya memang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena itu dia, diferensiasi ini maknanya anak itu memiliki minat yang berbeda-beda. Ya, kecepatan belajarnya juga berbeda. Gitu. Jadi biarkan dia pilih tingkat kesulitannya sendiri dengan jenis kegiatan yang dia pilih sendiri. Gitu. Di sentra balok misalnya, kita boleh menstimulasi atau memberikan pijakan gitu ya, pada satu aktivitas, tetapi biarkan anak-anak itu memilih aktivitas apa yang mau dia lakukan ya pada waktu tertentu. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, kita akan coba berbicara tentang implementasi dari scaffolding yang dilakukan oleh guru dalam menyiapkan pembelajaran sentra. Jadi teman-teman, karena di sini dalam pembelajaran sentra itu pertama harus berfokus kepada anak dan tentunya dengan bimbingan guru dengan memberikan pijakan, maka pijakan-pijakan yang dilakukan oleh guru ini diantaranya pertama ya, kalau guru itu ingin sukses ya, pembelajaran sentranya, maka yang pertama harus siapkan dulu tentang lingkungannya. Alat-alat atau media-media yang dibutuhkan tuh apa aja gitu dalam setiap sentranya. Ini tentunya ditentukan sesuai dengan tema atau topik yang sedang diajarkan. Ya. Siapkan dulu pijakan lingkungannya. Setelah itu sebelum bermain gitu ya, atau sebelum melaksanakan kegiatan di sentra, ajak anak itu circle time dulu. Bacain buku, kasih aturan mainnya kayak gimana. Kalau nanti akan muncul kosakata baru dalam permainan itu diajarin dulu di sini. Jadi jangan serta-merta ketika masuk kelas langsung anak bermain di dalam sebuah sentra. Gitu ya. Jadi lakukan pijakan sebelum bermain dengan mengajak anak itu diskusi dalam sebuah lingkaran gitu. Ya. Kemudian selama bermain tentunya guru mengobservasi, kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan ini setiap sentra ini teman-teman harus ada gurunya yang mendampinginya. Gitu. Ya. Dan selain mengobservasi, kita juga mendokumentasikan perkembangan. Dokumentasikan perkembangan itu bukan cuma foto-foto ya teman-teman ya. Jadi kita lihat tahapan-tahapan perkembangan si anak ini seperti apa. Baru setelah bermain ya, lakukan recall gitu. Sambil membereskan alat-alat bermain. Ini pijakan-pijakan yang dilakukan ya kalau yang perlu dilakukan oleh guru kalau memang pembelajaran sentra itu mau sukses. Oke, sekarang kita coba merancang sentra ya. Nah ini teman-teman, seperti juga yang ada dalam video yang sudah teman-teman tonton gitu. Jadi kita bisa merancang sentra itu sesuai dengan kebutuhan kita pada tema-tema tertentu. Ya, pada tema-tema tertentu. Dan di sini saya berikan contoh, misalnya di sini ada sentra balok, ada sentra bermain peran,
Ada sentra seni atau sentra kreativitas, ada sentra intak, ada sentra persiapan atau literasi. Ya. Dalam satu hari kita ingin membuka atau mengadakan kegiatan belajar atau bermain ini dengan berapa sentra gitu. Apakah ke-6-6-nya atau kita hanya membuka atau membuat 3 sentra saja? Sentra balok misalnya, sentra bermain peran dan sentra seni atau kreativitas. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya, kita akan membagi pembelajaran itu dalam sebuah 3 sentra misalnya hari ini. Kemudian kita akan membagi anak menjadi kelompok-kelompok. Jadi kelompok mana gitu ya yang ke sentra balok terlebih dahulu. Setelah selesai sentra balok, kemudian dia ke sentra bermain peran dan selanjutnya ke sentra berikutnya dan seterusnya begitu berputar. Sehingga semua anak ini merasakan setiap sentra. Ini contoh sentranya. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Kenapa harus membuka sentra balok? Ya. Kenapa kita harus buat sentra balok? Karena sentra balok itu biasanya kita siapkan kalau kita mau fokus pada kognitif, visual spasial, dan konsep matematika dasar. Ini. Ya, jadi di sini ada literasinya sekaligus di sini ya, kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini alat-alat yang harus disiapkan sama gurunya. Tetapi jangan paksa anak untuk membuat bentuk tertentu dari balok ini. Misalnya semua bikin rumah, semua bikin apa gitu. Enggak, biarkan aja anak bebaskan. Dia mau bikin apa. Sehingga di situ kita lihat tingkat kesulitan dari setiap anak ini gimana gitu. Ya, anak tentunya dengan yang mengerjakan tugas tertentu di sentra balok ini dengan tingkat kesulitan yang rendah, ini bisa kita telaah kenapa dia kok seperti itu. Tapi ada anak yang memang lebih rumit ya, bikin bentuk tertentu. Tentunya ini anak ini yang lebih fokus ya di situ. Bisa lebih menikmati, kreativitasnya muncul. Mungkin anak yang di sentra balok ini dengan tingkat kesulitan yang rendah karena dia tidak punya minat yang bagus di sentra balok, dia akan membuat hasil produk di sentra yang lain, misalnya di sentra seni atau kreativitas, dibandingkan anak yang tadi di sentra balok yang lebih bagus tadi. Gitu. Oh ternyata si A ini lebih optimal di sentra balok dan si B lebih optimal di sentra seni atau kreativitas dan seterusnya. Nah di situ kita akan mengukur atau melaporkan tingkat perkembangan anak-anak ini lebih memiliki kecenderungan kemana, lebih memiliki minat kemana. Ya, jadi kenapa fokus sentra balok ini kita buat karena dia fokus kepada kegiatan-kegiatan ini. Lalu berikutnya sentra bermain peran ini karena kita mau fokus kepada bahasa sosial emosional dan pemahaman konsep dalam kehidupan nyata. Gitu. Anak ada yang berperan sebagai guru, anak berperan sebagai dokter, anak berperan sebagai pemadam kebakaran, sebagai polisi gitu. Jadi biarkan anak dengan peran yang dalam imajinasi mereka gitu. Latih di sini nanti kemampuan bahasa dia akan muncul, kemampuan sosial emosionalnya akan muncul. Gitu. Nah, siapkan konsep kostumnya. Peralatan-peralatan dibutuhkannya. Seperti itu. Ini kalau di sentra bermain peran. Ada lagi sentra seni atau kreativitas karena kita mau fokus kepada motorik halus dan ekspresi diri. Siapkan peralatannya. Kemudian pada sentra intak ya karena kita mau fokus kepada nilai-nilai agama dan moral anak-anak nih. Gitu. Jadi ketika kita belajar dengan menggunakan metode sentra ini sangat bagus sebetulnya untuk bidang pengembangan tertentu. Tapi caranya ya tadi secara scaffolding tahapan-tahapannya harus kita
siapkan dengan baik, mulai dari penyiapan lingkungan tadi kan, peralatannya gitu. Sebelum bermain di sentra, pada saat bermain di sentra, dan setelahnya kayak gimana. Maka peran guru di sini harus jelas, ya, kemampuan mengobservasinya juga harus baik. Jangan sampai cuma tergantung pada alat. Pada kegiatan sentra ini, semua peralatannya tidak harus beli kok gitu. Peralatannya kita gunakan peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita saja. Nah, jadi kalau kita mau mengukur keberhasilannya dari pembelajaran sentra ini, ada 3 hal yang bisa kita jadikan patokan. Pertama, densitasnya. Dari keberagaman jenis alat bermain yang kita sediakan, semakin beragam ini semakin bagus, ya, semakin memunculkan minat dan kreativitas si anak. Kemudian intensitas waktunya harus cukup supaya anak ini lebih mendalam, ya, dalam bermainnya ini. Dia tadi di sentra balok, jangan asal anak bikin bentuk tertentu atau pola tertentu, kemudian setelah selesai sudah tinggalkan, tidak. Sampai kepada anak ini mampu menjelaskan dia bikin apa dan kenapa seperti itu. Gitu. Kalau mau dirubah sedikit bagaimana? Gitu ya. Dan seterusnya. Supaya benar-benar proses pembelajaran ini mendalam. Kemudian yang jadi tolok ukur yang ketiga adalah individualisasi. Guru harus mampu memberikan pijakan yang berbeda untuk anak yang berbeda di sentra yang sama. Jadi kayak gitu. Tadi dalam satu sentra aja minat, tingkat kesulitan anak itu berbeda-beda. Jadi guru ini harus mengobservasi secara individual. Jangan dipukul rata semua anak gitu. Nah, makanya ketika dalam satu hari ini kita membuka 3 sentra, ada 3 guru yang ada di situ, di kelas itu. Setiap sentra ini harus ada yang mendampingi dan mengobservasinya. Gitu ya. Jadi teman-teman ini sekilas tentang model sentra. Jadi teman-teman sudah memahami sekarang ya, dari melihat video dan dari yang penjelasan-penjelasan secara konsep yang saya berikan ini, teman-teman sekarang sudah tahu model sentra itu apa. Kemudian nanti teman-teman bandingkan dengan model tradisional. Gitu. Pembelajaran tradisional yang seperti yang biasa kita lakukan seperti apa dan model sentra seperti apa. Lalu teman-teman sudah bisa mengukur apakah model sentra ini lebih efektif daripada model yang konvensional gitu. Nah, itu teman-teman sendiri yang nanti akan menentukan. Sebagai guru TK, guru PAUD, teman-teman harus tahu bahwa ada satu model pembelajaran yang banyak digunakan, salah satunya adalah model sentra. Demikian dari saya, sekian. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari yang saya sampaikan. Jadi ambil yang benar-benarnya saja. Teman-teman boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi teman-teman harus perkaya dengan mencari dari sumber-sumber yang lain. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.